Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nia Santia, NPM 5020073, kelas 4B, Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pembimbing Tio Gusti Satria, MPD Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Adapun yang terkait dalam hakikat, adapun yang pertama yaitu hakikat, yang kedua yaitu landasan, yang ketiga yaitu prinsip, dan yang terakhir yaitu struktur. Hakikat kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana, atau bisa juga disebut masing-masing sekolah atau ketergantungan kepercayaan sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu landasan perkembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembangan harus berlandasan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat tertera dengan baik. 1. Landasan filosofis. Landasan perkembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dan filsafat dan juga pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan ini merupakan peserta didik individual sosial yang erat dengan kaitannya interaksi lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembangnya beberapa abad lalu. Adapun yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum menggunakan prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip baru. Dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini yaitu sesuai dengan atau serasi. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini merupakan dalam implementasinya kemungkinan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang sesuai berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ini adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Adapun yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai paradigma baru. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan berturut-turut, yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, dan tahun 1984, tahun 1994, dan tahun 2004. Serta yang terbaru adalah kurikulum tahun 2006 atau KTSP dan K13.
Adapun serangkaian perubahan kurikulum, perubahan dalam tujuan, perubahan isi dan struktur, perubahan strategi kurikulum, dan perubahan sarana kurikulum, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.